Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik praktikan, jumpa lagi di acara praktikum ke-7 dengan judul Sistem Peredaran Darah pada Pengaruh Tekanan Osmotik Terhadap Membran Eritrosit. Apa adik-adik praktikan tahu apa itu darah? Ya, benar sekali. Darah merupakan jaringan cair yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian padatan yang dinamakan sebagai benda-benda darah dan bagian cair yang dinamakan plasma darah. Plasma darah ini berwarna kekuningan. Cairan darah merupakan cairan yang tidak tembus cahaya, kental, berwarna merah terang jika banyak oksigen, namun berwarna merah gelap jika kurang mengandung oksigen. Darah adalah cairan yang terdapat pada tingkat tinggi yang berfungsi sebagai alat transportasi zat seperti oksigen, bahan hasil metabolisme tubuh, pertahanan tubuh dari serangan kuman, dan lain sebagainya. Beda halnya dengan tumbuhan, manusia dan hewan mempunyai sistem transportasi, yaitu dengan darah. Darah juga bisa mengalami osmosis. Osmosis merupakan proses molekul pelarut berpindah dari larutan yang konsentrasinya rendah atau encer menuju larutan yang konsentrasinya lebih pekat. Berarti molekul pelarut berpindah dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik. Lalu tekanan osmosis itu apa sih? Tekanan osmosis merupakan tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan yang lebih pekat saat osmosis terjadi. Apakah adik-adik praktikan tahu jika sel darah merah campur dengan berbagai macam larutan bisa mengalami mengkerut dan juga mengembang? Yang pertama, jika sel darah merah dicampur dengan larutan hipertonik, yaitu larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut tinggi, maka sel darah merah akan keluar cairannya sehingga mengalami pengkerutan atau disebut dengan krenasi. Yang kedua, jika sel darah merah dicampur dengan larutan isotonik yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama, maka tekanan yang ada di luar dan di dalam sel darah merah itu sama. Kondisi sel darah merah akan jadi tetap normal. Yang ketiga, jika sel darah merah dicampur dengan larutan hipotonik atau larutan yang mempunyai konsentrasi terlalu rendah, maka sel darah merah akan mengembang. Kenapa bisa mengembang? Karena air larutan di sekitar sel darah merah itu masuk ke dalam sel darah merah. Nah, ini disebut dengan hemolisis. Praktikum kali ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui kecepatan hemolisis dan juga krenasi eritrosit pada berbagai konsentrasi larutan. Yang kedua itu untuk mengetahui persentase hemolisis eritrosit pada berbagai konsentrasi larutan. Yang ketiga itu untuk dapat melakukan cara penentuan kecepatan hemolisis dan krenasi eritrosit pada berbagai konsentrasi larutan. Dan yang keempat itu untuk dapat menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi presentasi hemolisis eritrosit pada berbagai konsentrasi larutan. Sebelum dilakukan pengambilan darah perifer pada probandus, maka kita harus mengoleskan alkohol terlebih dahulu pada area yang akan disuntik, yaitu jari manis. Hal itu bertujuan untuk tetap terjaga kebersihannya, yang akan berpengaruh pada hasil ketika kita mengamatinya di mikroskop.
bagian acara praktikum yang ketujuh pada mata kuliah struktur dan perkembangan hewan. Amati video demonstrasi ini dengan cermat ya. Jangan lupa mengerjakan laporannya adik-adik praktikan. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.